يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Tazkiyatun Nafs insyaallah malam ini memasuki pembahasan tentang salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang salawat ini berhubungan dengan obat-obat yang menyembuhkan hati. Jadi apabila hati rusak dan berpenyakit, maka obat yang pertama adalah taubat. Obat yang kedua adalah istighfar. Obat yang ketiga adalah zikir. Obat yang keempat adalah tilawah Al-Quran. Obat yang kelima adalah doa. Obat yang keenam adalah malam ini, yaitu salawat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita lihat melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa saja pengaruh-pengaruh salawat terhadap kesehatan hati. Maka penulis di sini memasukkan salawat sebagai salah satu terapi penyembuhan hati yang berpenyakit. Jemaah sekalian, satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah, lalu Allah ikut juga melaksanakannya adalah salawat. Allah memerintahkan salat, tetapi Allah tidak ikut melaksanakannya. Allah memerintahkan puasa, zakat, umrah, haji, dan Allah tidak ikut melaksanakannya. Nah, jadi satu-satunya perintah Allah di mana Allah sendiri ikut melaksanakannya adalah salawat. Pada ayat 56 dalam surat Al-Ahzab, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagian awal dari ayat ini adalah berita. Dari berita itu kemudian datang perintah.
Jadi seolah-olah perintah dalam ayat ini hubungannya dengan berita. Apa beritanya dan apa perintahnya? Beritanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah kemudian para malaikat bersalawat kepada Nabi. Inilah berita. Setelah Allah sampaikan berita bahwa bahwa para malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Allah memerintah, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, Allah perintahkan Anda dua hal. Sallu alaihi, bersalawatlah atasnya, wasallimu, dan bersalamlah kepadanya. Jadi sallu wasallimu, bersalawatlah dan bersalamlah. Maka orang yang hanya bersalam, assalamu alayka ya Rasulullah, ini telah menepati separuh perintah. Atau seseorang yang hanya bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad, ini juga baru menepati separuh perintah. Jadi kalau Anda ingin menyempurnakan dua perintah pada ayat 56 surat Al-Ahzab, ucapkanlah salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Salli wa sallim. Lantas bagaimana di dalam salat? Selesai tasyahud tidak ada kata wasallim. Dalam salat tidak perlu ada wasallim. Karena salam untuk Nabi di dalam salat telah disebutkan di awal. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Makanya muncul salawat setelah tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau Anda bertanya dalam salawat salat di mana wasallimnya? Wasallimnya dimajukan di depan. Yang berbunyi assalamu alaika ayyuhan nabi. Ataupun assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua-duanya riwayat yang sahih. Setelah turun ayat 56 surat Al-Ahzab ini yang sifatnya menuntut orang-orang yang beriman agar mengikuti Allah dan para malaikat untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami dituntut bersalawat untukmu. Lalu apa yang kami dapatkan dari salawat itu?" Atas pertanyaan para sahabat ini, Allah jawab pada ayat 43 dalam surat Al-Ahzab. Surat yang sama. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah dan malaikat yang bersalawat kepada kalian, sehingga salawat Allah dan malaikat itu mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Jadi keluarnya seseorang dari kegelapan menuju cahaya, salah satu penyebabnya adalah karena ada salawat dari Allah dan malaikat. Apabila seseorang telah dapatkan salawat dari Allah, salawat dari malaikat, orang ini pasti akan keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Kegelapan apa yang dimaksud? Semua dosa adalah kegelapan. Semua dosa adalah kegelapan. Kegelapan dan dosa terbesar adalah syirik. Kemudian kufur. Kemudian dosa besar. Kemudian bid'ah. Kemudian dosa kecil. Semua dosa-dosa ini adalah kegelapan. Dan tidak ada yang mampu keluar dari kegelapan itu dengan kekuatan. Atau dengan kecerdasan. Jadi Anda dan kita semua hanya keluar dari kegelapan itu dengan hidayah. Dan salah satu sebab adanya hidayah untuk Anda lepas dari kegelapan itu, bahwa Anda dapatkan salawat dari Allah dan salawat dari malaikat.
Baik jamaah sekalian yang saya hormati, insya Allah saat ini Anda sedang dapatkan salawat dari malaikat. Karena dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata tusalli ala ahadikum, sesungguhnya malaikat bersolawat kepada seseorang di antara kalian, madama fi musallahu, sepanjang ia berada di tempat salatnya. Nah, jadi kalau misalnya Anda salat di sini, assalamualaikum, wassalamualaikum, tidak usah buru-buru pindah ke belakang. Sepanjang Anda berusaha berada di tempat salat Anda bertahan 1 menit, 2 menit, 3 menit. Sepanjang itu pula malaikat bersalawat untuk Anda. Betul Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan yang dimaksudkan bukan berarti harus di tempat dia salat. Tapi maksudnya adalah di masjid. Ini pendapat yang longgar. Tapi kalau kita analisa lebih dalam, ada maqasid, ada tujuan Nabi kenapa jangan bergeser dari tempat salat. Sebab kalau Anda bergeser dari tempat salat Anda, bagaimanapun Anda akan mengganggu depan, samping, belakang. Misalnya Anda salat di sini. Ketika Anda akan bergeser, bagaimanapun ada orang yang akan terganggu. Nah, antisipasi agar tidak ada satupun yang terganggu dengan gerakan dan pindahnya Anda, maka agama mengatakan bertahanlah di tempat salat, sepanjang itu kamu dapatkan salawat dari malaikat. Nah, jadi ini tempat salat, imam salam, bertahanlah. Kecuali kalau nanti sudah longgar, silakan kalau mundur. Kecuali hal-hal yang darurat. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalul malaikatu tusalli ahadikum ma damatis salatu tahbisuhu." Malaikat akan terus-menerus bersalawat terhadap kalian sepanjang kalian di masjid untuk menunggu salat berikutnya. Maka saat ini usahakan untuk 2 niat. Niat pertama adalah talabul ilmi, dan niat yang kedua adalah menanti salat Isya. Sepanjang Anda duduk menantikan salat, sepanjang itu malaikat bersalawat. Salawatnya malaikat, dia berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi kalau setengah jam Anda duduk menanti salat, setengah jam pula malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma irhamhu. Ya Allah ampuni orang ini. Ya Allah berikan rahmatmu untuk orang ini. Coba Anda renungkan jamaah sekalian, ketika malaikat berikan Anda 2 doa, selama setengah jam Anda menanti salat, doa yang pertama Allahumma ighfir lahu. Jadi ketika malaikat selama 1 jam, setengah jam misalnya, terus menerus minta ampun kepada Anda, untuk Anda, berapa banyak dosa Anda yang akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Nomor 2, selama setengah jam pula, malaikat doakan rahmat untuk Anda. Allahumma arhamhu. Ya Allah berikan rahmatmu untuk orang ini. Entah berapa pintu-pintu rahmat yang terbuka, setengah jam malaikat berdoa untuk mendapatkan rahmat untuk Anda. Bisa jadi rahmat itu terbuka sehingga keluarga Anda sakinah. Bisa jadi rahmat itu terbuka sehingga anak-anak menjadi saleh. Bisa jadi rahmat itu terbuka sehingga hati Anda semakin lapang terhadap ajaran Islam. Bisa jadi rahmat itu terbuka sehingga Anda menemukan kemudahan hati untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada satu kebaikan yang tertutup di depan Anda, melainkan itu adalah rahmat yang memang tertutup. Misalnya tengah malam, di situ ada pintu kebaikan yang bernama tahajud. Apakah pintu kebaikan itu tertutup? Kalau pintu kebaikan tertutup, itu adalah rahmat yang sedang tertutup. Kalau itu rahmat yang sedang tertutup, salah satu pembukanya adalah doa malaikat tadi. Baik.
Jadi ayat 56 surat Al-Ahzab merupakan perintah agar kita bersalawat. Dan kalau kita bersalawat kepada Nabi SAW, maka pada ayat 43 Allah dan Rasul, Allah dan malaikat pun akan bersalawat untuk kita semua. Baik jamaah sekalian, apa pengertian salawat itu? Salawatnya Anda kepada Nabi, begitupun salawatnya malaikat adalah salawat seorang hamba. Adalah salawat seorang hamba. Karena Anda adalah hamba, malaikat adalah hamba. Anda adalah budaknya Allah, dan malaikat pun budaknya Allah. Nah, salawat dari budak dan dari hamba adalah doa. Maka Anda bersalawat artinya Anda berdoa. Allahumma salli ala Muhammad. Dan malaikat bersalawat artinya malaikat berdoa. Baik. Lalu kemudian nomor 3, kalau salawatnya Allah itu apa pengertiannya? Allah bersalawat kepada Nabi, masa Allah berdoa? Atau Allah bersalawat kepada orang-orang yang beriman, masa pengertiannya Allah berdoa? Nah, salawatnya Allah untuk Nabi dan untuk orang-orang yang beriman bukan pengertiannya doa. Lantas apa pengertiannya? Ada 3 pendapat di kalangan ulama. Pendapat paling masyhur, walaupun bukan pendapat paling kuat, bahwa salawatnya Allah itu adalah rahmatnya Allah. Ini disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas dan lain-lain. Allah bersalawat kepada orang beriman, artinya Allah rahmati mereka. Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah rahmati nabinya. Dan Anda tahu jemaah sekalian, tidak ada yang paling mahal lebih dari rahmatnya Allah itu. Tidak ada yang lebih mahal dari rahmatnya Allah itu. Sehingga uang, kalau itu bukan rahmatnya Allah, itu akan malapetaka. Tapi tidak adanya uang, kalau itu rahmatnya Allah, itu akan menjadi kebahagiaan. Anda punya uang nih, kalau uang ini rahmatnya Allah untuk Anda, itu akan menjadi selamanya Allah menyayangi hamba dengan hal-hal yang menyenangkan. Kadang-kadang Allah menyayangi hamba dengan hal-hal yang tidak menyenangkan seorang hamba. Tapi harus diakui, kadang-kadang kebaikan untuk kita adanya dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemarin saya baca tulisan Imam Ibn Hazm dalam kitab Al-Akhlaq. Beliau mengatakan, saya heran dengan mayoritas orang. Apabila mereka berada di dalam sakit, apabila mereka berada dalam ujian, mereka ingin segera ujian itu selesai. Padahal ujian adalah proses dosa-dosanya sedang dibersihkan. Kalau ujian ini seminggu dia dibersihkan. Kalau dia lebih lama lagi dalam ujian, berarti lebih lama dia dibersihkan oleh Allah, yang otomatis dia semakin bersih. Itu kata Imam. Jadi maksud saya, tidak selamanya Allah menyayangi dengan hal-hal yang kita. Karena Allah menyayangi kita bukan dengan sukanya kita, tetapi dengan kebijaksanaan Allah. Jemaah sekalian, maka tadi saya katakan tidak selamanya dompet padat itu adalah rahmatnya Allah. Karena boleh jadi
Quran kita adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tegaskan kepada semua teman-teman, hubungan Anda dengan dunia ini cuma satu. Dunia ini isinya materi dan peristiwa. Materi ada uang, materi ada mobil, materi ada rumah, materi ada aset. Nomor 2 adalah peristiwa. Ada bahagia, ada sengsara, ada sakit, ada sembuh, ada sukses, ada gagal. Hubungan Anda dengan dunia, dengan segala materi dan peristiwanya cuma satu. Tidak ada hubungan kedua, apalagi ketiga. Hanya satu hubungan Anda dengan dunia. Apa itu? Hubungan Anda dengan dunia adalah hubungan dunia. Jadi apapun materinya, apapun peristiwanya, semuanya ujian, jangan salah paham. Allah kasihkan Anda uang, hari ini tak ada uang, itu pun ujian. Hari ini Anda sehat, itu ujian. Tapi besok Anda sakit, itu pun ujian. Jadi segala benda, segala peristiwa, semua yang ada di dunia, hubungan Anda dengan semuanya cuma satu, itu hubungan. Makanya orang-orang beriman itu nggak terlalu gelisah amat dengan yang paling stres dengan ujian. Orang yang mengira dunia ini adalah surga, tahu-tahu lagi sedang semangatnya membangun surga, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, aset di mana-mana. Sedang semangatnya membangun surga, tiba-tiba datang. Wow, itu stres. Orang beriman jemaah sekalian, sejak ia berdiri di atas kehidupan ini sudah sadar bahwa inilah ujian. Apapun yang aku dapatkan, peristiwa apapun yang ku alami, semuanya ujian. Sehingga saatnya ujian itu datang, orang beriman itu tidak pernah terlalu gelisah. Anda lihat istri Anda, Masya Allah, ini ujian saya. Anda lihat anak-anak Anda, ya Allah, ini juga ujian. Mungkin abang atau adik pinjam uang, padahal kalau pinjam jarang kembali, ini ujian kan. Tetangga sebelah kalau nyetel musik kok kepala kita jadi kencang, ujian kan. Ujian ini nggak selesai sampai Anda menikah. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, inilah pengertian salawatnya Allah, yaitu rahmat. Pendapat yang kedua, salawatnya Allah itu adalah berkah. Ini juga diriwayatkan dari Imam. Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah berikan beliau berkah. Allah bersolawat kepada orang beriman, artinya Allah berikan berkah. Ulama-ulama kita mengatakan berkah itu tentaranya Allah. Berkah adalah tentaranya Allah. Kalau berkah itu jatuh pada yang sedikit, maka dia akan jatuh. Kalau berkah itu jatuh kepada orang yang sedang ketakutan, dia akan merasa aman. Kalau berkah itu jatuh kepada orang yang sedang gelisah, dia akan bahagia. Kalau berkah itu jatuh kepada seorang anak, dia akan menjadi sakit. Kalau berkah itu jatuh kepada satu rumah tangga, dia akan menjadi sakinah. Kalau berkah itu jatuh kepada harta, maka dia akan membawa kebahagiaan. Jadi berkah itu tentaranya Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu salawatnya Allah dalam tafsir yang kedua oleh Ibnu Abbas artinya adalah berkah. Allah bersolawat kepada Nabi, maksudnya Allah berkahi. Allah bersolawat kepada orang-orang yang beriman, artinya Allah berkahi orang-orang yang beriman. Allah berkahi usia Anda sehingga usia Anda penuh dengan kebaikan. Allah berkahi anak-anak Anda sehingga semuanya anak-anak yang berbakti. Cuma sekalian, tak ada kebahagiaan lebih dari memiliki anak-anak yang saleh. Kenapa? Tugas Anda sepanjang hayat membangun, kemudian membangun tembok setinggi-tingginya agar tidak masuk ke dalam neraka. Ini dua tugas Anda.
bagaimana caranya membuka semua pintu-pintu surga dan bagaimana caranya menutup semua pintu-pintu neraka. Ini tugas Anda dalam hidup dan Anda nggak ada tugas yang lain. Yang lain itu cuma tugas kecil-kecil. Bahwa Anda harus naik golongan, itu tugas kecil. Bahwa jabatan Anda harus naik, itu tugas kecil. Adapun tugas besar Anda di dunia, bagaimana membuka semua pintu surga dan bagaimana menutup semua pintu neraka. Terkadang sampai kita di hari kematian tugas ini gak selesai. Masih ada berapa pintu-pintu neraka yang menganga untuk Anda. Nah, jadi apabila nanti di hari kematian tugas ini tidak selesai, disinilah kita sangat mengharapkan anak. Maka anak soleh berdoa, anak yang soleh beramal untuk orang tuanya, anak yang soleh bersedekah ini atas nama ayahku, anak yang soleh melakukan badal ini untuk ayah, anak yang soleh kemudian nyembelih korban ini untuk ibuku. Maka anak yang soleh usia kedua Anda. Karena usia Anda akan berakhir dengan kematian Anda. Tapi anak-anak yang soleh ini akan melanjutkan tugas-tugas yang belum selesai. Maka anak-anak yang soleh ini, jamaah sekali saya katakan, anak-anak yang soleh ini adalah usia kedua Anda dalam beramal. Karena Nabi kita bersabda, 3 hal yang gak terputus dengan kematian. Pertama adalah sadaqatun jariyah, yang kedua adalah ilmu yuntafa'u, yang terakhir adalah waladun salih yad'u. Anak saleh yang terus-menerus berdoa. Nah, kalau anak Anda tidak saleh, betul dia direktur utama, tapi tidak saleh, dia doa seminggu saja. Selesai seminggu sudah lupa ada bahwa dia pernah punya anak. Lupa dia bahwa dia pernah punya orang. Jadi tidak ada yang akan mengenang Anda sepanjang hayat kecuali anak yang betul-betul. Kalau anak ini cuma yang dibangun sukses dunianya aja, gimana anakku jadi rektor, gimana anakku jadi menteri. Ini anak kebahagiaan dunia saja, tapi bukan kebahagiaan anak. Ingat jamaah sekalian, di dunia Anda dengan anak-anak disatukan oleh nasab. Tapi di akhirat, kalau Anda berdua bukan orang-orang yang beriman, nasab ini tidak mampu lagi mengumpulkan Anda. La nufiqa bis-suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasa'al. Nanti saatnya sangkakala kiamat telah berbunyi, manusia-manusia pun dihimpunkan oleh Allah, fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasa'al. Maka tidak lagi ada nasab yang menggabungkan. Tidak ada nasab yang menyatukan ayah dengan anak. Tidak ada nasab yang menghimpun nenek moyang dengan anak cucu. Itu kalau masing-masing tidak punya kesalehan. Anak tidak saleh, orang tua tidak saleh. Ketemu di akhirat kayak bukan siapa-siapa. Ini siapa? Padahal bapak. Ini siapa ini? Tidak tahu siapa ibunya. Padahal cucunya. Kalau dalam kehidupan sama-sama tak ada perjuangan menjadi orang yang bertakwa, kebersamaan Anda dengan anak cucu hanya sampai di dunia. Di akhirat nasab garis nasab ini nggak lagi akan menyatukan Anda. Lebih dari tidak menyatukan, bahkan nanti akan saling menjauh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Melihat orang tua menghindar, melihat istri suami menghindar, melihat anak-anak menghindar. Alhamdulillah. Baiklah jamaah sekalian, jadi salawatnya Allah untuk orang beriman bahwa Allah berikan berkah. Allah berkahi usia Anda sehingga usia Anda penuh amal. Allah berkahi anak Anda semuanya menjadi amal soleh. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau ingin apa yang Anda miliki menjadi berkah, banyak-banyak bersolawat. Banyak-banyak bersolawat. Oh, ini wanita. Nanti perhatikan wajah istri Anda baik-baik. Oh, ini wanita ini harus berkah. Harus diberkahi oleh Allah.
Lalu jemaah sekalian banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab kalau Anda bersolawat kepada untuk Nabi, Allah akan bersolawat untuk Nabi. Dan solawatnya Anda dalam pengertian yang kedua adalah berkah. Baik jemaah sekalian, tetapi pengertian solawatnya Allah yang lebih dikuatkan oleh banyak ulama adalah pengertian yang ini. Ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Jala'ul Afham. Sayangnya kita tidak cukup waktu untuk menjelaskan kelemahan tafsir yang pertama, kelemahan tafsir yang kedua. Apa tafsir solawatnya Allah kepada para hamba-hamba? Tafsirnya adalah As-Sana'ul Hasan. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Imam Abu Aliya. Solawatnya Allah artinya adalah sanjungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menyanjung seorang laki-laki, seorang perempuan. Apa alasan Allah menyanjung? Salah satunya adalah Anda bersolawat. Akhirnya Anda menjadi sanjungan Allah di hadapan Allah. Siapa kita? Kita ini anak petani. Pendidikan kita selesai SD. Gaji sebulan cuma 2 juta. Tidak ada pandangan manusia yang melirik kita, apalagi yang kagum dengan kita. Tapi kalau Anda rajin baca sholawat, ini membuat Anda menjadi sanjungan Allah. Allah manggil Jibril, Allah mengatakan Jibril kemari kau. Lalu Jibril datang, Allah mengatakan inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai yang bernama fulan dan aku memerintahkan kamu mencintainya. Lalu Jibril pun mencintai orang tersebut. Lalu kemudian Jibril berseru di setiap lapisan langit. Wahai kalian semua, Allah mencintai seseorang yang bernama fulan. Kemudian Allah memerintahkanku mencintainya. Dan aku pun memerintahkan kalian semua untuk mencintainya. Akhirnya, si fulan anak petani yang tak ada apa-apanya dalam pandangan manusia, dicintai di setiap lapisan langit. Sampai di atas arsy dia dicintai. Di langit lapisan pertama dia dicintai. Langit lapisan kedua, ketiga, keempat, ketujuh. Di atas langit yang ketujuh kemudian ada arsy. Di atas arsy ada Allah. Semua lapisan-lapisan langit 1, 2 sampai ke atas arsy penuh dengan cinta. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah kalau Allah telah cinta, Allah telah sayang, Allah telah memuji, maka yang pertama kali Allah memanggil Jibril. Baik. Jadi dengan demikian, salawatnya Allah untuk hamba-hamba, baik kepada Nabi ataupun kepada orang-orang beriman, bahwa Allah menyanjungnya di hadapan para malaikat. Sehingga boleh jadi di dunia Anda tidak populer, tapi di kalangan penghuni langit Anda benar-benar terkenal. Nah, baik. Mengenai itu tadi tafsir salawat. Keagungan salawat, keuntungan salawat. Keuntungan salawat 1, 2, dan 3 dalam hadis riwayat Imam Nasai. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ini hadis ini luar biasa. Kata Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidah. Siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali saja, sallallahu alaihi asyran. Niscaya Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Wa hatta anhu asyran. Kemudian Allah akan menghapuskan dosanya sebanyak 10 dosa. Wa rafa'a anhu asyra darajat. Kemudian Allah akan meninggikannya sebanyak 10 kali darajat. Nah, itu 1 kali salawat. Anda masuk masjid kan Anda bersalawat. Allahumma salli ala Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. 1 kali Anda bersalawat, 10 kali Allah bersalawat untuk Anda. Dengan salawat yang 1 itu pula 10 dosa Anda terhapus. Dengan 1 salawat yang sama, 10 poin Anda naik di dalam surga.
10 poin Anda akan naik. Tugas kita dalam hidup ini ngumpulin poin sebanyak mungkin. Dan setiap satu kebaikan 10 poin. Makanya jamaah sekalian, saya pikir-pikirkan saja gitu ya. Saya renung-renungkan saja. Akhirat itu indah banget, luar biasa. Jadi jangan lagi melihat akhirat itu dengan ketakutan. Setidaknya ada 3 alasan akhirat itu indah sekali. Sehingga harus dirindukan setiap saat. Yang pertama, karena di akhirat Anda akan kembali menjadi muda. Mana ada di akhirat orang usia 50 tahun? Nah, ada di akhirat orang usia 40 tahun. Semua orang di akhirat usianya 25 sampai 30. Nomor 2, apa indahnya akhirat itu? Karena akhirat itu adalah pembayaran lunas Allah untuk semua kebaikan Anda. Allahu Akbar. Allah akan memanggil Anda, Allah mengatakan, fulan, dalam catatan malaikat kamu sholat selama 50 tahun. Ya, kamu saya bayar 10 kali lipat. Masya Allah. Yang bayar ini yang maha kaya. Yang maha luas. Yang maha penyayang. Kemudian Allah mengatakan lagi, wahai fulan, ternyata dalam catatan malaikat sholat tahajudmu istiqamah selama 20 tahun. Ini kamu saya bayar. Bayar oleh Allah. Wahai fulan, ternyata zikir pagi petangmu dalam catatan malaikat selama 40 tahun istiqamah. Sudah saya bayar. Wahai fulan, ternyata puasamu dalam catatan malaikat 50 tahun. Dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Wahai fulan, pernah ada seseorang yang sedang kesulitan, bernama fulan, kau lapangkan dan saya akan bayar juga. Kebaikan Anda sebesar debu akan dibayar hari itu. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Makanya saya sangat yakin jamaah sekalian, orang-orang yang betul-betul beramal saleh, saatnya di akhirat semua kebaikan itu dibayar oleh Allah. Semua dosa-dosa ini akan menyingkir. Semua dosa-dosa ini nggak ada artinya lagi. Karena dosa tidak dibalas. Kecuali sesuai jumlah. Tapi kalau kebaikan akan dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 700 kali lipat. Ada yang tanpa batas sama sekali. Tanggal 1 itu tanggal paling membahagiakan banyak orang. Karena akan dapat bayaran gaji. Padahal gaji itu tidak seberapa. Nah, gaji seumur hidup Anda akan dibayar lunas oleh Allah pada hari akhirat. Allah mengatakan, fulan, kau salat selama 50 tahun, di dunia udah dibayar, tapi belum lunas. Karena salat itu telah membuka banyak pintu rezeki untukmu. Tapi pembayaran untuk salatmu di dunia belum lunas. Akhirnya dilunasi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan kata lain saya ingin katakan, akhirat itu adalah momentum Allah akan membayar lunas semua kebaikan-kebaikan Anda. Nomor 3, akhirat itu sangat indah sekali. Kenapa? Karena yang menjadi pemimpin di sana bukan lagi manusia-manusia yang jahat. Siapa yang menjadi pemimpin di sana? Bahasa bebasnya, kalau di dunia ini kan yang jadi pemimpin presiden-presiden. Anda udah lihatlah seperti apa coraknya presiden-presiden. Coraknya dan noraknya Anda udah lihat. Nggak pakai nyebut nama kita. Tapi jemaah sekalian, di akhirat siapa yang langsung menjadi pimpinan? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Maliki yaumiddin, al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Nanti yang menjadi penguasa adalah Allah Azza wa Jalla. Oh, indahnya ketika yang berkuasa. Sekarang ini Allah pinjamkan kekuasaannya kepada orang-orang yang ternyata norak tadi. Kita pergi ke negara A, presidennya norak. Negara B, sultannya norak. Pergi ke rajanya norak. Begitu noraknya penguasa-penguasa dunia, nyaris tidak ada yang memberikan Anda keadilan 100%.
Mereka berikan Anda keadilan tapi mungkin 20%, mungkin 30%. Tapi sampainya di depan Allah, penguasa Anda adalah Allah, 100% keadilan akan Anda dapatkan. Iya, kita kumandangkan azan sebentar. Iya, saya lanjut 2 lagi keutamaan sholawat, baru kita sesi tanya jawab. Keutamaan salawat berikutnya dalam hadis riwayat Imam Nasai. Hadis saya dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Bahwa ketika Nabi SAW menjelaskan salawat, hadis ini dari riwayat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati?" Kadang-kadang ya Rasulullah saya berdoa, lantas berapa kali saya mengucapkan salawat dalam doaku? Kata Nabi, "Ma syi'ta." Terserah saja, mau berapapun salawatmu dalam doamu, terserah saja. Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/4 doaku isinya salawat? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad." Intinya 1/4 doaku adalah salawat. Kata Nabi SAW, "Ma syi'ta wa in zitta fa khair." Terserah aja, tapi kalau ditambahkan lebih baik. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 doaku adalah salawat? Kata Nabi SAW, terserah aja. Tapi kalau ditambahkan lebih baik lagi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3 doaku adalah salawat? Kata Nabi, terserah. Wa in zitta fahuwa khair. Tapi kalau kamu lebihkan lagi, kamu banyakkan lagi, lebih baik. Akhirnya Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau doaku total 100% hanya salawat?" Jadi misalnya aku ingin A, jadi aku nggak minta A lagi. Pokoknya saya baca salawat, aku ingin B, saya nggak minta lagi. Semua permintaan aku gantikan dengan salawat. Kata Nabi SAW, "Idzan tukfa hammuk wa yughfaru dzambuk." Kalau doamu 100% adalah salawat kepada aku, kata Nabi SAW, kalau begitu semua gelisahmu akan dicukupi dan semua dosamu akan diampuni. Nah, coba lihat hubungannya dengan hati. Di antara penyakit hati ini adalah gelisah. Dan gelisah seseorang beda dengan gelisah orang lain. Ini gelisahnya soal pasangan yang kurang harmonis. Ini gelisahnya soal anak yang agak bandel. Ini gelisahnya soal jualan hari ini yang nggak mencapai target. Ini gelisahnya soal kontrakan yang belum lunas. Di balik wajah yang Anda lihat ada rahasia dan hanya Allah yang tahu. Di dalam semua hati ada gelisah. Anda jangan berpikir Bapak Presiden tak ada gelisahnya. Anda jangan berpikir menteri-menteri tidak gelisah. Lagi gelisah-gelisahnya itu justru. Jadi gelisah itu milik semua orang, jamaah sekalian. Cuman Nabi kita memberikan. Kalau doa-doa kalian gantikan dengan salawat, kalian tidak berdoa lagi, kalian hanya bersalawat, semua gelisah kalian akan dicukupi oleh Allah. Ingat, gelisah kita itu hanya karena persoalan kurang. Kurang uang, gelisah. Kurang harmoni keluarga, gelisah. Kurang berbakti anak, gelisah. Kata kurang itulah dibalik segala gelisah-gelisah kita. Kurang sehat, gelisah juga. Maka Allah kata Nabi SAW bersabda, apabila totalitas doa kalian adalah salawat, kalian tidak meminta lagi, tapi kalian salawat, maka semua gelisah kalian akan dicukupi oleh Allah. Ini nomor 1. Maka kalau Anda sudah mulai gelisah, perjalanan saya harus cepat waktu dan ini macet luar biasa, saya gelisah, tidak ada kekuatan.
Bacakan sholawat sebanyak mungkin. Gelisah Anda akan selesai. Gimana caranya? Macet separah ini saya sholawat tiba-tiba lancar. Soal cara gak usah tanya. Tugas Anda adalah sholawat. Caranya biar Allah yang mikirin. Dan Allah sudah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, aku mampu segala-galanya. Jadi Allah seolah-olah mengatakan manusia, mampu kalian itu hanya dalam ruangan yang bernama ruangan mungkin. Kalau ada ruangan tak mungkin, tak ada lagi mampu kalian. Tapi aku kata Allah ala kulli syai'in qadir. Dalam segala-galanya aku mampu. Baik. Nomor 2, kalau Anda tidak lagi meminta keinginan dan menggantikannya dengan salawat, kata Nabi SAW, yughfaru dzambuk. Dosa-dosamu pun akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian, saya kira dari sekian banyak manfaat salawat, 2 hadis ini sudah cukup untuk memberikan kita motivasi. Soal waktu bersalawat, ya lebih secara cepatnya di waktu tasyahud. Yang kedua adalah saat sholat jenazah. Ketiga adalah ketika Anda mendengarkan nama Nabi. Yang keempat adalah ketika masuk dan keluar masjid. Yang kelima adalah ketika Anda mendengarkan azan selesai. La ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad. Atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baru dilanjut. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Berikutnya adalah tempat salawat berikutnya adalah ketika Anda berdoa. Tempat salawat berikutnya adalah hari Jumat. Mulai dari malam sampai siang. Yang ke-8 adalah sewaktu berkhutbah. Kemudian yang ke-9 adalah ketika Anda bermajelis. Majelis rapat, majelis pertemuan, majelis apapun. Harus ada salawat. Inilah tempat-tempat bersolawat. Ada riwayat dianjurkan solawat 10 kali pagi, 10 kali sore. Tapi riwayat itu dhaif. Jadi itulah tadi 9 kondisi di mana kita diharuskan bersolawat. Cuman yang perlu dipahami juga, ketika kita diperintahkan solawat, solawat yang dimaksudkan adalah solawat yang diperintah juga. Jadi innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini ayat memerintahkan kita bersolawat, lalu muncul solawat yang lain-lain. Oh tidak. Solawat diperintah dengan solawat yang diperintah juga. Karena banyak sekali solawat zaman sekarang. Ada namanya solawat badar, ada namanya solawat naria, ada namanya solawat munjia, ada namanya solawat al-fatih. Allahumma salli ala Muhammad al-fatih lima ughliqa. Dan selanjutnya. Solawat ini semuanya 100% bukan sunnah. 100% bukan sunnah. Salatullah, salamullah sampai akhir. Ini salawat, anggaplah itu salawat dalam pengertian menyanjung. Salawat itu menyanjung, ya, baiklah. Salawat naria, salawat munjia, salawat badar, salawat al-fatih. Anggaplah itu semuanya sanjungan untuk Nabi. Tapi nomor 1, semua salawat ini bukan sunnah. Bukan diajarkan oleh Nabi. Saya kira tidak ada yang bantah itu. Salawat badar siapa yang ngajarin? Yang ngajarin fulan, bukan Nabi, bukan. Salawat naria siapa yang ngajarin? Yang ngajarin fulan, bukan Nabi, bukan. Nah, jadi salawat yang beragam ini 100% bukan ajarannya Nabi. Baik. Tentu kalau Anda harus memilih salawat yang diajarkan Nabi atau salawat yang enggak diajarkan Nabi, Anda milih mana? Jelas kita memilih yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik. Lantas bagaimana hukum membacakannya? Membacakannya dengan niat sunnah tentu itu bid'ah. Tapi kalau membacakannya dengan niat sanjungan-sanjungan, perlu untuk dikaji apakah maknanya betul. Kalau maknanya ada kerusakan-kerusakan, tentu
ini bukan sanjungan yang harus dilakukan. Dan pengkajian ulama-ulama kita, salawat-salawat tadi memiliki bagian-bagian sanjungan-sanjungan yang berlebihan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanjungan kepada Nabi yang sifatnya berlebihan. Sehingga jamaah sekalian, tidak ada yang paling selamat kecuali Anda bersalawat dengan salawatnya Nabi. Salawat untuk Nabi dengan salawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau Anda salat, selesai tasyahud, Anda bacakan salawat yang diajarkan Nabi. Allahumma salli ala fil alamina innaka hamidum majid. Salat Anda menjadi sah, bukan? Bahkan menjadi sempurna, bukan? Iya. Tapi kalau Anda bacakan salawat lain, selesai tasyahud misalnya, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salat Anda tambah sah atau batal? Salawat Anda batal. Karena di antara hal yang membatalkan salat adalah bicara dengan kata yang bukan kata salat atau kata Al-Quran. Nah, ini salawat badar ini atau salawat nari, Allahumma sholli salatan kamil wa sallim salaman tamman. Ini bukan bacaan salat dan ini bukan kalamullah. Membacakannya dalam salat hukumnya batal. Nah, salawat yang menyempurnakan salat, lalu ada juga salawat yang membatalkan salat. Jelas insya Allah kita akan memilih salawat yang menyempurnakan salat itu. Bukan salawat yang justru membatalkan salat. Nah, jadi salawat-salawat ini begitu sudah jatuh ke tangan artis-artis yang bagus suaranya, jadi enak saja terdengar. Tapi enak terdengar kalau maknanya mengandung beberapa bahaya. Di mana bahaya makna-maknanya? Jawabannya adalah pujian yang berlebihan. Memuji Nabi iya, tapi berlebihan. Jamaah sekalian, ketika Allah membicarakan tentang nabinya dalam Al-Quran, baik nabi kita ataupun nabi-nabi sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi yang datang kepada kalian seseorang yang makan dan masih berjalan di pasar. Inilah sifat para nabi di dalam Al-Quran. Makan dan berjalan di pasar. Kenapa itu sifat yang disebutkan Allah tentang para nabi? Agar kita semua tidak berlebihan dalam memuji para nabi ini. Sebab kalau para nabi ini makan, kalau para nabi ini masih di pasar, ini menunjukkan mereka adalah manusia, mereka masih nyari rezeki juga. Nah, menyadari bahwa para nabi ini adalah manusia, itu penting agar tidak muncul pujian-pujian kultus. Agar tidak muncul pujian-pujian yang berlebihan. Ya, makanya nabi kita dibiarkan Allah saja terluka dalam perang Uhud. Beliau pun terluka dalam peristiwa dakwah Taif. Beliau berdarah, bibir beliau sobek, gigi beliau patah. Allah mampu membela, tapi Allah tidak membela, tidak melindungi Allah. Allah ingin memperlihatkan, manusia umat Muhammad, ini bibirnya Muhammad telah sobek, sallallahu alaihi wasallam. Ini giginya patah dan ini darahnya telah menetes. Sadarlah kalian bahwa beliau dengan segala kemuliaan, beliau adalah manusia. Maka puji beliau dengan tidak sampai mengeluarkan beliau dari kemanusiaan itu. Sebab sebagian pujian-pujian untuk Nabi itu justru mengeluarkan beliau dari manusianya beliau. Ya, pujian-pujian kultus. Misalnya pujian yang berbunyi wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya rabbi bil, kan gitu sambungannya.
Wa inna min judika dunya wa dharrataha. Di antara bukti engkau sangat dermawan ya Rasulullah, dunia dan isinya adalah kedermawananmu. Engkau tahu segala-galanya, bahkan yang dicatat oleh Abdul di Lauhul Mahfuz pun engkau tahu. Sebelumnya lebih berbahaya lagi. Ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rasulullah, tidak ada tempatku berlindung kecuali kepadamu. Saatnya nanti terjadi peristiwa-peristiwa besar. Ya tentu ini bisa ditafsirkan, dicocok-cocokin biar tidak rusak, bisa. Tidak ada tempatku berlindung kecuali kepadamu, maksudnya adalah syafaat. Bisa aja ditafsirkan seperti itu, tapi itu tafsir yang belok kanan, belok kiri lagi. Artinya kalau Anda mendengarkan kata itu secara spontan, pasti pikiran Anda bahwa Nabi kita memiliki perlindungan. Nah, jadi inilah jamaah sekalian, beliau disanjung, tapi kadang-kadang sanjungan ini mengeluarkan beliau dari kemanusiaan. Sanjungan ini sampai memposisikan beliau seolah Tuhan yang memiliki kekuasaan rububiyah. Dia bisa melindungi, dia bisa mengetahui semua catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, sehingga sanjungan-sanjungan yang selamat dari unsur kultus individu ini adalah salawat yang diajarkan Nabi kita. Nah, itu 3 hari sebelum Nabi kita SAW wafat, beliau masuk ke dalam masjid. Sahabat-sahabat berkumpul, gelisah, yo Rasulullah sakit, Rasulullah makin parah. Nabi kita sempatkan keluar kepada para sahabat. Beliau berkhutbah. Di antara pesan-pesan terakhir beliau, kurang lebih 3 hari jelang kematian, beliau mengatakan, la tatruni kama atra'atin nasara ibna Maryam. Kata Nabi, jangan kultus kalian kepada aku seperti kultusnya Nasrani kepada Isa bin Maryam. Mereka tidak memujinya dengan pujian seorang Rasul, tapi mereka memujinya dengan pujian rububiyah. Maka Nabi meninggalkan pesan itu di akhir hayat. Jangan kultuskan aku seperti kultus yang terjadi terhadap Isa bin Maryam. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, solawat terbaik adalah solawat yang memang langsung diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, ada 4 menit lagi. Ada pertanyaan? Iya, tafadhol silakan. Iya. Misalnya seseorang menyebutkan nama Nabi kita, nah segera sambut nama itu dengan sholawat. Ya, sholawat boleh Anda gunakan sholawat dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Atau misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi sampai akhir. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika sampai akhir. Itu semuanya tersebut dalam riwayat yang sahih. Baik salawat itu panjang, artinya disambungkan dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Itu panjang. Atau hanya sebatas salawat Nabi saja. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Nah, atau misalnya Anda katakan sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Wahai orang-orang iman, bersalawatlah dan bersalamlah. Sallallahu alaihi salawat. Wasallam salam. Jadi dibenarkan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana dalilnya sallallahu alaihi wasallam boleh? Dalilnya adalah Al-Ahzab ayat 53. Dalam ayat 53 diperintahkan mengucapkan 2 hal untuk Nabi.
Dan itulah yang terkandung dalam kata sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tadi iya Pak Fahri. Iya. Ya sebetulnya berhubungan dengan pembahasan kita. Misalnya saya ingin rumah, ya sudah saya baca sholawat sebanyak-banyaknya. Ingat rumah Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Itu udah betul. Tapi hati-hati ada ketergelinciran. Ketergelinciran itu yang dinamakan dengan syirik iradah. Yang dimaksud dengan syirik iradah, bahwa kita lakukan satu ibadah, motif utamanya adalah keinginan kita, bukan Allah. Maksudnya begini, sholawat ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertamanya adalah ibadah kepada Allah. Tujuan kedua adalah bahwa kita punya keinginan. Nah, nilai ibadah dalam sholawat harus tujuan nomor satu. Tidak boleh keinginan saya melalui sholawat ini menjadi tujuan nomor satu. Karena nilai ibadah dalam sholawat adalah hak Allah. Lalu keinginan saya melalui sholawat ini adalah hak saya. Nah, kalau sampai hak saya inilah tujuan utama sholawat, bukan ibadah, ini dinamakan dengan syirik iradah. Syirik kehendak, syirik keinginan. Artinya saya bersolawat, keinginan saya adalah tujuan saya. Saya tidak menginginkan ibadah dengan salawat ini. Yang saya inginkan dengan salawat ini saya dapat rumah. Kamu tidak menginginkan ibadahnya, tidak. Ini yang mesti diawasi. Ini sama dengan doa dalam pembahasan yang lalu. Jadi jangan sampai dalam salawat, keinginan Anda tujuan nomor satu, baru nilai ibadahnya nomor dua. Atau yang lebih buruk lagi, nilai ibadah dalam salawat malah Anda nggak sadar itu. Yang Anda sadari bahwa saya harus cepat punya rumah. Nah, jadi kata-kata yang tersebar di masyarakat, kalau kamu pengen apa aja, sholawatin aja. Itu sudah betul, dengan catatan tetap sadar bahwa tujuan sholawat ini nomor satu adalah ibadah. Nomor dua baru keinginan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.